Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera, selalu di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita dalam renungan malam. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Urapi setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada dan dalam keadaan situasi apapun. Bahkan terlebih, kami tetap boleh menjadi saksi Tuhan yang setia dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai dengan 22. Dalam perikop atau dalam tema Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Saudara-saudara, penjelasan tentang imamat Yesus mencapai puncaknya, di mana Yesus adalah seorang imam besar yang agung dan sempurna. Semua imam yang ada sebelumnya dalam perjanjian lama tidak mungkin dan tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Karena yang sempurna adalah Yesus itu sendiri. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Dapat kita lihat dalam Mazmur pasal 110 ayat 4. Yang jauh melebihi kedudukan para imam seperti Harun, Lewi, dan lain-lain. Yesus adalah imam sejati yang dipilih bukan berdasarkan silsilah keturunan, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat 16 dalam perikop firman Tuhan bagi kita saat ini. Yesus tidak hanya sekedar mati, tetapi ia bangkit dan tidak akan mati lagi selama-lamanya atau sampai kapanpun. Maka imamat daripada seorang Yesus tidak mungkin berujung pada kesudahan, melainkan kepada kekekalan hidup. Yesus membawa suatu perjanjian yang lebih kuat dan kokoh, yang permanen dan yang dijamin kebenarannya oleh sumpah yang telah Allah nyatakan sendiri. Dalam ayat 20 sampai dengan 22. Saya bacakan dalam ayat yang ke-22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Yesus menjadi suatu jaminan. Artinya kita yang percaya, kita yang beriman di dalam Kristus Yesus tidak menjadi sia-sia. Pengharapan kita itu nyata. Pengharapan kita tidak akan pernah berkesudahan. Dan pengharapan kita di dalam Yesus pasti akan dinyatakan. Ketika di dalam iman, kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita tetap kokoh. Sampai pada kesudahan hidup kita masing-masing. Yesus tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh imam lain.
Artinya banyak hal yang telah Yesus perbuat tidak pernah, bahkan mungkin tidak dilakukan oleh imam lain. Itulah yang dinyatakan dengan Yesus adalah imam besar yang lebih tinggi daripada Harun. Karena Yesus sendiri pun menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yesus menjadi korban penebus dosa bagi saudara dan saya. Dan pada akhirnya Yesus serentak tidak hanya sekedar menjadi imam, tetapi ia juga telah mempersembahkan atau menjadi persembahan untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan hanya Yesus, dialah yang sempurna. Tidak ada yang melebihi. Tidak ada yang lebih besar daripada Yesus. Karena ia rela menyerahkan nyawanya. Seorang imam sejati yang menyerahkan diri, mengorbankan diri untuk menyelamatkan umat manusia. Dan apa perbuatan-perbuatan keajaiban, mujizat-mujizat yang dilakukan tidak pernah dilakukan oleh imam-imam lain. Bahkan bagi kita manusia, itu adalah hal yang tidak mungkin, mustahil. Tetapi tidak bagi Yesus. Ketika kita berpikir, contoh kecil, 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin mampu memberi makan 5.000 orang? Itu pun hanya terhitung laki-laki saja. Jika kita hitung perempuan, anak-anak, lebih daripada itu jumlah. Tetapi apa yang terjadi? Malah tersisa 12 bangku. Itulah imamat Yesus yang benar-benar nyata, mujizat yang ia lakukan. Menjadikan Yesus imam yang sejati, yang lebih besar daripada imam-imam yang lain. Bahkan yang menjadikan kita terus ada, terus berkarya dalam hidup ini. Di dalam harapan kita, iman kita, bahwa Yesus imam sejati mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dan kita berterima kasih karena perjanjian lama telah menunjuk kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Dan apapun yang kita hadapi, pergumulan, tantangan, cobaan, rintangan dalam hidup ini, jangan pernah kita meragukan imam besar kita, yaitu Yesus. Karena ia sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ia sanggup menyerahkan nyawanya. Apalagi beban hidup kita, pergumulan kita, pasti Yesus sanggup mengangkat kita dari setiap beban itu. Percaya dan kita yakin di dalam iman. Jika memang kita merasa tidak mampu lagi untuk berdiri, maka kita berlutut, kita berdoa. Ketika kita tidak mampu lagi mengungkapkan dengan mulut kita, ungkapkanlah dengan hati. Yesus melihat segala sesuatu. Percaya seorang imam sejati menyerahkan nyawanya. Apalagi pergumulan kita, pasti ia sanggup menolong dan menopang kita. Percayakah saudara dan saya bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita?
bahwa Yesus adalah satu-satunya imam besar, imam yang sejati, satu-satunya juru selamat dunia. Itu jawabannya ada dalam iman kita masing-masing. Tapi sebagai orang percaya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita yang hidup. Saat ini, hari ini, tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, melalui firman-Mu ini yang terus-menerus mengingatkan kami. Ada imam besar, imam sejati dalam kehidupan kami. Imamat yang tidak dapat kami dan tidak perlu kami ragukan lagi. Karena sungguh nyata dan ada, benar ajaib kuasanya melingkupi setiap keberadaan kehidupan kami. Bahkan terlebih satu-satunya juru selamat bagi kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau yang akan menuntun menyertai sehingga keberadaan kehidupan kami tetap ada di dalam kesetiaan, tetap ada di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan dimanapun kami berada, biarlah kami tetap menjadi saksi Tuhan yang setia di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan pergumulan, bahkan dosa. Ini doa kami, ini harapan kami Bapa. Bukan kami memerintah, tapi biarlah kiranya Tuhan yang akan terus-menerus menyertai kehidupan kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.